Memang ada di antara manusia itu yang seperti itu, bunuh-bunuhan, tapi ada yang alim, ada yang benar gitu ya. Bib, Ya, gimana Bib? Kabarnya Bib? khair, alhamdulillah, baik. Ya, kita sekarang bersama Habib Khalilullah Al-Habsyi. Bib, ini mau tanya nih Bib. Kemarin terkait pernyataan Menteri Agama nih. Beliau ini Menteri Agama, tapi bilang bahwa di acara webinarnya Kemenpan RB bahwa orang yang good looking, hafiz Quran, bisa bahasa Arab itu termasuk salah satu bibit radikalisme gitu. Bahkan kemudian setelah dicecar sama Komisi 8 DPR itu malah berbalik gitu, mengeluarkan klarifikasi bahwa itu kan karena saya kira acara tertutup gitu. Malah protes ke Cahyokumolo Kemenpan RB kenapa acara itu disiaran secara live itu, secara umum itu. Ini tanggapan Habib gimana Habib? Ada satu pepatah mengatakan al-hasud maksud. Orang yang hasud itu adalah ada maksudnya. Orang yang berkata bahwa Hafizul Quran adalah sebagai cikal radikal, itu ada maksud yang hasud bagi mereka terhadap Islam, yang memang saat ini adalah sudah nggak bisa ditutupi lagi. Rezim yang zalim ini, rezim yang selalu mengkriminalisasi ulama, memang terus membenturkan umat Islam terhadap umat Islam. Apapun perkataannya adalah harus diungkapkan benar atau salahnya. Sehingga yang terjadi adalah bangsa ini bukan bangsa ingin menyatu, tapi bangsa yang ingin berpecah belah. Islam mengajarkan ikhtilaful ummah rahmatun. Ikhtilaf, perbedaan umat adalah sebagai rahmat. Tapi dianggap adalah ikhtilaf ummah ini adalah menjadi hal yang momok di dalam kehidupan. Islam sudah berangkat. Andai kata ada orang yang tidak sepaham tentang perjuangan Islam, Islam menghargai. Andai kata orang nggak sepaham tentang perjuangan khilafah barangkali yang memang ada di Quran, Islam pun menghargai. Ya, hanya saja di dalam kehidupan ini adalah laksana satu tubuh. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi badan. Nah, Islam adalah dibangun sebagai al-mu'min kal jasadil wahid. Mukmin itu adalah laksana jasad yang satu. Oleh karena itu menurut saya tidak pantas kalau Menteri Agama itu bilang seperti itu. Ya. Mengapa? Karena ini adalah terkait meresahkan jiwa-jiwa kaum muslimin. Ya. Apakah nggak ada lagi kata-kata yang bisa mendukung kebangkitan umat ini, kebangkitan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, berwibawa, kecuali hanya ingin menjatuhkan umat Islam. Ya, barangkali itu pendapat saya. Bib. Kemarin juga setelah di DPR, di Komisi 8, Menag setelah memberikan klarifikasi malah kemudian bilang bahwa ketika saya bertugas di Timur Tengah waktu menjadi tentara, saya menangis melihat orang di Timur Tengah bunuh-bunuhan sambil teriak Allahu Akbar, kemudian mengaitkan dengan radikalisme. Kalau tanggapan Habib dari klarifikasi Menag ini gimana Bib? Ya. Yaitu fakta yang salah yang dilihat oleh umat Islam. Maka kalau melihat umat Islam itu adalah melihat yang bukan dari satu sisi tapi satu penyeluruhan. Memang ada di antara manusia itu yang seperti itu, bunuh-bunuhan, tapi ada yang alim, ada yang benar begitu ya. Kenapa dia tidak melihat yang benarnya tapi yang dicontohkan bunuh-bunuhannya? Seakan Islam ini ajaran yang membunuh. Bahkan kita lihat nggak ada yang mengungkapkan bagaimana Israel menghancurkan Palestina, orang-orang Islam Palestina, dan itu Israel yang begitu bengis terhadap umat Islam tapi nggak dijadikan contoh.
Israel bukan agama Islam gitu ya. Tapi nggak dikasih contoh, malah Islam sebagian Islam yang jeleknya jadi bikin contoh, yaitu namanya contoh yang kurang baik, faktanya yang kurang baik gitu ya. Ya kalau memberikan contoh Islam yang baik. Islam itu kan rahmatan lil alamin itu sampai yaumil qiyamah. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Itu kan begitu. Terima kasih Bib atas waktunya. Jangan lupa tonton channel kami Suara Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.